Shalom jemaat Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam ibadah pencurahan Roh Kudus. Mari sebelum kita mulai, kita mau satukan hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau dahsyat bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami hari ini. Tuhan, layakkan kami umat-Mu, kami rindu saat ini kami bawa hidup kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan melawat kami, memulihkan kami, memberikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami saat ini Tuhan. Kami yakin percaya ketika Engkau hadir Tuhan, Engkau siap melawat, memulihkan setiap kami umat-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami mulai ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Katakan Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka,
Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Oh, dalam hidup kami. Haleluya, kami bawa padamu Tuhan. Lawat siap kami Roh Kudus, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Jadikan kami alat-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Shalom, senang sekali boleh berjumpa kembali di dalam program yang sama. Kita menantikan pencurahan kuasa Roh Kudus. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak saudara berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang baik, yang bertahta dalam kerajaan sorga. Berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Hanya dalam nama Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan baca firman Tuhan dari Injil Yohanes 14 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Tetapi Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Roh Kudus sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita perlu bimbingan, kita perlu pencerahan dari Roh Kudus untuk memahami firman Tuhan. Kalau tanpa Roh Kudus, maka kita bisa salah di dalam memahami firman Tuhan. Bisa kita menafsirkannya menurut keinginan kita sendiri, menurut pikiran kita sendiri. Ada banyak orang pada waktu membaca firman Tuhan, kadangkala ditafsirkan menurut seleranya. Nah, ini yang salah. Tetapi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menolong kita, menerangi mata hati kita, memberikan pencerahan akan firman Tuhan, untuk kita tahu kebenaran firman Tuhan. Sehingga kebenaran firman itu yang akan memerdekakan kita dari ketidakpahaman kita akan Tuhan kita, akan kasih Tuhan, akan kebaikan Tuhan, dan ada banyak hal yang lain. Oleh sebab itu makanya sangat penting sekali kita butuh Roh Kudus untuk memberikan pencerahan, pemahaman kepada kita akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pelita dan terang bagi setiap langkah kaki kita. Saudara, salah satu hal yang paling menguntungkan dalam kehidupan kita kalau berjalan bersama dengan Roh Kudus,
Ia memungkinkan kita untuk memahami firman Tuhan dengan benar. Sebab Tuhan berfirman di dalam Amsal 1 ayat 23. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hati kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Saudara, firman Tuhan mengatakan mencurahkan isi hati Tuhan kepada saudara dan saya dan memberitahukan perkataannya kepada saudara dan saya. Betapa luar biasa kalau Tuhan sampai mencurahkan isi hatinya, yaitu melalui firman Tuhan, melalui pencerahan oleh kuasa Roh Kudus. Dia mengajari kita sehingga kita tahu apa isi hatinya Tuhan. Kalau kita sudah tahu apa isi hatinya Tuhan, maka kita tahu melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti kalau saudara seorang anak, saudara punya bapak, punya ibu sebagai orang tua. Nah, kalau orang tua berbicara sama saudara sebagai anak, lalu orang tua curhat masalah keluarga dan masalah yang lain-lain, akhirnya saudara lebih mengenal dan tahu siapa orang tua Anda. Dan kalau dia katakan curhat tentang pergumulan yang dia alami, pada waktu saudara mendengar, maka saudara juga ikut terbeban. Yang tadinya mungkin kalau orang tua nggak cerita, saudara tidak tahu, maka saudara masa bodoh. Tapi pada waktu orang tuamu curhat, dia menceritakan apa yang terjadi, maka saudara juga ikut merasa terbeban. Dan saudara lebih mengenal akan pribadi orang tuamu. Ternyata orang tua saya ini lembut ya. Ngomongnya aja kadang-kala kelihatannya keras, tapi ternyata hatinya lembut. Saudara, demikian kita. Kita sangat membutuhkan terang firman itu. Dan kita butuh Roh Kudus untuk memberikan pencerahan supaya kita tidak salah di dalam melangkah. Supaya kita tidak salah di dalam menafsirkannya. Ada banyak orang salah menafsirkan firman Tuhan. Akhirnya apa? Bukan membawa damai sejahtera, tapi sebaliknya. Saudara, bahkan ada kita dengar baru-baru ini, ya, sekelompok orang, sekelompok kumpulan yang mengatakan Tuhan Yesus sudah mau datang, lalu mereka berkumpul satu tempat dan sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Karena salah di dalam memahami firman Tuhan. Sebab kalau Roh Kudus yang memberikan pencerahan, tidak mungkin mereka melakukan hal itu. Karena jelas-jelas Tuhan Yesus sendiri sudah berbicara tentang kedatangannya. Anak gak tahu, hanya Bapa yang tahu, saudara. Jadi kalau ada orang yang berani mengatakan akan datang tanggal sekian di sini, itu jelas bukan dari Roh Kudus yang memberikan pencerahan. Tapi dia menafsirkan sendiri menurut logika dan pikiran manusia. Yang akhirnya bisa menyesatkan banyak orang. Makanya kita dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita butuh Roh Kudus mengajari kita supaya kita tidak salah paham tentang apa yang firman Tuhan katakan. Apalagi kalau saudara membaca firman Tuhan Kidung Agung, kalau tanpa pencerahan Roh Kudus bisa salah tafsir, saudara. Kita butuh pencerahan Roh Kudus yang akan mengajari kita, menolong kita supaya kita tahu apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, kita pengen, kita rindu Alkitab isinya yaitu firman Tuhan menjadi hidup di dalam kehidupan kita. Bukan saja hanya menjadi suatu cerita yang kita baca. Bahkan mungkin kalau ditanya, sudah pernah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Sudah. Dalam 1 tahun berapa kali? Mungkin ada yang mengatakan 1 kali, ada yang mengatakan 3 kali,
Ada yang mengatakan 5 kali. Tapi apakah sudah mengalaminya di dalam kehidupan? Wah, mulai diam, tidak ada yang menjawab. Kenapa? Cuma sekedar tahu, cuma sekedar membaca. Kita perlu Roh Kudus mengajari sehingga mengerti apa yang Tuhan katakan. Setelah kita mengerti, kita dimerdekakan, maka kita menjadi pelaku firman, barulah firman itu menjadi hidup di dalam saudara dan saya. Menjadi hidup, dan ini yang Tuhan mau. Supaya firman itu hidup di dalam kita. Dan firman itulah yang akan membuat hidup kita semakin berubah dari hari ke hari. Di dalam kitab Yesaya 11 ayat 2 dikatakan, Roh Tuhan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan takut akan Tuhan. Saudara, roh pengenalan akan Tuhan dan takut akan Tuhan. Yang dimaksud takut di sini adalah gentar sama Tuhan. Karena Dia Allah pencipta, Dia sanggup melakukan segala perkara. Dia sanggup membuat guntur, saudara. Dia sanggup membuat badai. Dia sanggup membuat angin puting beliung, saudara. Itu Allah kita. Dan kita perlu tahu, Allah kita itu dahsyat. Allah kita itu luar biasa. Dan Tuhan juga mau supaya apa yang kita baca di dalam Alkitab itu hidup, menjadi nyata, menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Kalau saudara mungkin sudah membaca Allahku ajaib, Allahku Allah yang luar biasa, Allahku adalah Allah pembuat mujizat, itu saudara baca. Tapi apakah saudara sudah mengalaminya dalam kehidupan saudara? Nah, kita butuh Roh Kudus yang mengajari supaya hari itu nyata terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan mengatakan Matius 8 ayat 17, Yesus Kristus yang menanggung segala kelemahan tubuh kita dan memikul segala penyakit kita. Kita baca, lalu kita butuh Roh Kudus memberikan pengertian supaya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu menjadi nyata dalam hidup kita. Sehingga pada waktu saudara mengalami kelemahan tubuh, pada waktu saudara diserang oleh sakit penyakit, saudara tidak menjadi gentar, saudara tidak menjadi takut, saudara tidak menjadi khawatir, karena saudara tahu ada janji Tuhan. Maka saudara akan berkata, aku tidak takut terhadap kelemahan tubuh, aku tidak takut terhadap sakit penyakit, karena firman Tuhan mengatakan, Matius 8:17, Yesus Kristus sudah menanggung segala kelemahan tubuhku dan memikul segala sakit penyakitku. Maka dengan iman saudara akan berkata, dalam nama Yesus saya menolak segala sakit penyakit, saya menolak segala kelemahan tubuh. Dan aku percaya di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilurnya aku sudah disembuhkan. Ini karena Roh Kudus yang memberikan pencerahan sehingga firman itu tidak hanya tertulis saja, tapi menjadi hidup, menjadi bagian dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara dapat berkata kepada orang lain, sungguh nyata Yesusku adalah penyembuh, Yesusku adalah penyembuh, Yesusku adalah pembuat mujizat. Karena saudara sudah mengalami kebenaran firman itu di dalam kehidupan saudara. Kita butuh Roh Kudus, saudara, supaya kita mengalami pencerahan. 1 Yohanes 2:14 mengatakan, mengenal Alkitab sama sekali tidak cukup. Tapi Roh Kudus ingin memastikan bahwa firman Allah tinggal di dalam saudara dan saya. Firman Allah tinggal di dalam kita. Haleluya. Inilah kenapa kita sangat membutuhkan Roh Kudus yang akan mengajari kita. Supaya kita tahu, paham apa yang firman Tuhan katakan.
Karena firman itu adalah Allah sendiri. Sehingga kita paham tentang pribadi Allah kita. Pencipta langit, bumi, laut beserta segala isinya. Sehingga kita paham tentang Allah kita yang penuh dengan kasih dan rahmat. Haleluya. Yang berikutnya, Roh Kudus akan menolong kita untuk memahami bahwa kita ini di dalam Kristus menjadi manusia baru, saudara. Kalau kita melihat dengan kemajuan teknologi sekarang, banyak orang menghabiskan banyak uang. Untuk apa? Mengubah penampilan secara luar saja. Ada yang menghabiskan waktunya berjam-jam untuk apa? Operasi plastik. Supaya wajahnya ya yang tadinya mungkin kelihatan bulat sekarang lebih oval. Supaya yang tadinya hidungnya pesek menjadi mancung. Dan sebagainya. Melalui operasi plastik supaya penampilannya berubah. Bahkan sekarang ada banyak spa kesehatan yang mewah dan mahal. Untuk apa? Mengubah penampilan saudara supaya kelihatan lebih bagus. Ada yang namanya sedot lemak dan lain sebagainya. Tujuannya supaya berubah. Tetapi saudara, itu hanya kelihatan secara jasmania saja, lahiriah saja. Tetapi kalau kita di dalam Yesus Kristus, Roh Kudus akan menolong kita berubah dari dalam. Sebagaimana firman Tuhan bilang, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya terjadi transformasi yang dihasilkan oleh Roh Allah. Tidak bersikap kosmetik, tetapi Roh Kudus mengubah saudara dan saya dari dalam keluar saudara. Orang yang sudah di dalam Kristus, ciptaan baru, saudara dapat melihat tampilan wajahnya akan berubah. Yang tadinya tidak pernah senyum saudara, sekarang akan gampang senyum saudara. Yang tadinya bawaannya murung saja, sekarang penuh dengan sukacita. Karena dari dalam sudah diperbaharui oleh Roh Allah, ciptaan baru. Maka tampil keluar pun menjadi berbeda saudara. Dan ini yang Tuhan mau. Dan hanya Roh Kudus yang sanggup melakukannya. Hanya melalui pekerjaan Roh Tuhan yang mampu mengubahkannya. Sebagaimana dikatakan dalam Efesus 4 ayat 24. Mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusannya. Haleluya saudara. Kita bersyukur saudara. Jadi tampilannya saudara akan berbeda. Karena Roh Kudus sudah mengubahkan saudara dan saya menjadi ciptaan yang baru. Di dalam kita sudah diperbaharui oleh Roh Allah. Sehingga tampilan keluarnya pun akan berbeda saudara. Dan itu hanya Roh Kudus yang sanggup melakukan. Makanya kita sangat membutuhkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Karena dia berkuasa untuk mengubah kita from glory to glory. Dari satu kemuliaan pada satu kemuliaan. Artinya Tuhan mau kita ini semakin indah, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Roma 8 ayat 29, kita itu dipanggil untuk menjadi serupa dan segambar dengan anaknya. Supaya anaknya menjadi yang sulung di antara saudara-saudaranya. Jadi perubahan kita itu makin lama menjadi sama seperti Yesus Kristus. Dan hanya Roh Kudus yang sanggup melakukannya. Dengan kita merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus memberikan pencerahan. Setelah kita diberikan pencerahan, maka kita menjadi pelaku firman Tuhan. Pada waktu saudara menjadi pelaku firman Tuhan, Roh Kudus mulai mengubah kehidupan saudara. Roh Kudus mulai mengubah hal-hal
yang tadinya tidak baik menjadi baik. Dan ini kita lakukan terus menerus dalam kehidupan kita. Maka perubahan itu menjadi permanen, terus menerus, semakin indah, dan semakin indah di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Makanya kita sangat membutuhkan Roh Kudus, penolong itu yang mengajari kita, termasuk pada saat kita berdoa. Ada kalanya mungkin saudara berdoa sudah kehabisan kata-kata karena begitu beratnya beban. Tetapi kita bersyukur kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus. Firman Tuhan bilang kitab Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Haleluya. Saudara, kita butuh Roh Kudus menolong kita di dalam pergumulan kita, di dalam doa-doa kita. Dan doa yang lahir dari urapan Roh Kudus pastilah menyenangkan hati Tuhan. Dan saudara akan melihat hasilnya terjadi dalam kehidupan saudara. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Penuhi umat-Mu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Yang akan menolong dan mengajari mereka akan kebenaran firman Tuhan. Supaya umat Tuhan berjalan di dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus, ubahkan kehidupan jemaat-Mu sehingga menjadi ciptaan baru. Dan manusia baru itu semakin nyata hari lepas hari termanifestasi di dalam kehidupan umat Tuhan. Baik melalui perkataan, melalui sikap, cara berpikir dan perilaku perbuatan sehari-hari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.